Oke cuy, jadi balik lagi bersama gue Hideki, dan di video kali ini gue bakal jelasin tentang kejadian viral kemarin di Suriah. Ya, kalau di media itu teman-teman mereka menyebutnya pemberontak, tapi di sini gue sih menyebut mereka sebagai pasukan revolusi gitu. Oke, dan tahukah kalian teman-teman, kalau kejadian seperti kemarin itu sebelumnya pernah terjadi juga di anime Rurouni Kenshin. Oke, jadi sini kita bakal bahas selengkapnya. Hayat Tahrir al-Sham atau Organisasi Pembebasan Syam didirikan oleh Abu Muhammad al-Jolani di tahun 2011. Di saat berdiri di tahun 2011, organisasi ini bernama Front al-Nusra sebelum akhirnya berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Sham atau HTS di tahun 2016 sampai 2017. Sejak awal berdiri, kelompok ini telah menyatakan dirinya terafiliasi atau menjadi bagian dari Al-Qaeda. Pemimpin kelompok negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS, Abu Bakar al-Baghdadi, berperan saat awal-awal pembentukan Front al-Nusra. Front al-Nusra ini membesar dan sempat berganti nama menjadi Jabhat Fatah al-Sham setelah sejumlah kelompok sejenis bergabung. Di bawah kepemimpinan Jolani, tujuan organisasi Hayat Tahrir al-Sham bergeser dari tujuan utama yang sebelumnya sejalan dengan Al-Qaeda. Tujuan utama Jolani dan HTS sejak berpisah dengan Al-Qaeda adalah membentuk pemerintahan dan negara Islam di Suriah dengan cara menggulingkan rezim Bashar al-Assad dan mengusir milisi Iran yang bersama Rusia mendukung pemerintahan Assad. Jadi kenapa Bashar al-Assad ini digulingkan? Menurut dari berbagai sumber yang gue kumpulkan, rezim al-Assad mempraktikkan kediktatoran. Rezim Suriah ini tak segan melakukan tindakan represif dan menghukum rakyat Suriah yang kritis. Selain itu, pucuk kepemimpinan hanya bisa dipegang oleh keluarga Assad saja. Negara itu sudah dipimpin keluarga Assad sejak di tahun 1971 sampai 2024 atau sudah lebih dari 5 dekade. Di mana di sini untuk Hafiz al-Assad, yaitu ayah dari Bashar al-Assad ini, itu memimpin dari tahun 1971 sampai tahun 2000. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Bashar al-Assad yang memimpin dari tahun 2000 sampai 2024. Namun, sejak tahun 2011 lalu, rezim al-Assad ini sudah mulai digoyang dengan adanya perang saudara. Di mana di sini adalah puncak awal kebencian kelompok oposisi terhadap pemerintah. Mereka datang dari kelompok yang berbeda dan dengan dukungan yang berbeda pula. Tapi tujuan mereka sama, yakni untuk menggulingkan tirani kejam al-Assad. Dan ketika rezim ini benar-benar jatuh, luapan kegembiraan menyebar ke seluruh negeri. Kepemimpinan Bashar al-Assad terkenal dengan kezaliman terhadap para warganya. Kekejaman adalah alasan terbesar dari jatuhnya rezim al-Assad. Sebut saja ada salah satu penjara yang bernama penjara Saidnaya, di mana penjara ini adalah penjara terbesar yang ada di Suriah. Kondisi di penjara itu sungguh mengerikan. Pernah terjadi di tahun 2014, seorang pembela rezim yang bernama Kaisar kabur dari Suriah dan melaporkan kejadian penyiksaan yang dilakukan rezim Assad kepada hak asasi manusia. Total sekitar 6.786 orang tewas menurut prediksi Human Rights Watch yang terjadi dalam tahanan pemerintah. Mereka tewas dengan berbagai penyiksaan yang keji, dan tak jauh dari lokasi penjara ini terdapat kompleks perkuburan massal, tempat pembuangan para korban ini. Kemudian di tahun 2014, Al Jazeera melaporkan ada sekitar 157.634 orang ditangkap, dilaporkan sejak Maret 2011 sampai Agustus 2024. Dan rinciannya 5.274 adalah anak-anak dan 1.221 adalah perempuan. Jadi untuk apa para warga ini disiksa dan diperlakukan demikian? Ya, jadi tentunya adalah cara untuk menakut-nakuti warga Suriah agar tunduk pada rezim Assad. Kekejaman inilah yang membuat kelompok oposisi melakukan pemberontakan. Di salah satu anime karya Nobuhiro Watsuki yang rilis di tanggal 12 April 1994 yang berjudul Rurouni Kenshin juga mengisahkan hal yang serupa, di mana di era Bakumatsu, tepatnya 10 tahun sebelum era Meiji atau era sekarang, rakyat sangat menderita di bawah pemerintahan Shinsengumi. Rakyat dipaksa harus bayar pajak setiap bulannya
dan tingkatan rakyat pun dibagi menjadi beberapa kasta, di mana kasta tertinggi adalah rakyat yang bisa menggunakan katana atau samurai gitu, sedangkan kasta terendah adalah para petani, pekebun, atau pengangguran. Dan semakin rendah kastanya, maka pajak dibayar akan semakin banyak. Hal ini jugalah yang membuat beberapa masyarakat berkumpul untuk beraliansi dengan para pendekar pedang terbaik dengan tujuan untuk meruntuhkan rezim atau kekejaman Shinsengumi ini. Dari sinilah muncul namanya pasukan revolusi yang salah satu pasukannya sangat terkenal dan paling ditakuti, yaitu Himura Batosai. Siapapun yang menghalangi jalannya untuk meruntuhkan kesugunan ini bakal dilibas. Himura ini adalah masyarakat juga teman-teman. Jadi meskipun terlihat kejam, tapi dia tidak menyakiti masyarakat biasa, tetapi membantunya untuk mewujudkan yang namanya era di mana masyarakat tidak lagi ditindas, di mana masyarakat bisa hidup dengan damai tanpa adanya intimidasi, pajak, dan lain-lain. Jadi semua itu dilakukan demi desa atau masyarakat hidup dengan damai. Kemudian sampai kesugunan ini tumbang, Himura Batosai juga sudah tidak membunuh lagi, dan akhirnya masyarakat bisa hidup dengan damai. Ya, jadi menurut kalian guys, apakah pemimpin HTS ini terinspirasi dari anime Rurouni Kenshin? Silahkan kalian jawab atau balas di kolom komentar. Dan seperti biasa, see you next time.